sebelah sana. Bu, siapa Bu? Asdiwati ada? Ada Bu Riri Sohar. Selalu dikomplain acara Kumanya dulu katanya. Saya selalu dikomplain acara Kumanya. Padahal nggak setiap saat datang ya. Padahal nggak setiap saat datang acara Kumanya. Waduh, kalau setiap saat datang bagaimana? Dan kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Abdullah Mode, anggota DPD RI dan Ibu Biro Regenta. Ketemu lagi, mau masuk lagi, tapi bajunya beda-beda. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Abdullah Mode, anggota DPD RI dan juga Ibu Biro Regenta yang sudah hadir di tempat saat ini. Dari kediaman jam berapa tadi? Tadi jam 9-an. Oh, lama juga ya? Iya. Saya jam 7 dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa hadir di tempat yang berbahagia ini
pelantikan dan rapat kerja pengurus pusat Korps Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah masa bakti 2023-2028. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah yatlu suhufan Kebangsaan Indonesia Raya. Pancaikra. Kami, warga Majelis Dakwah Islamiyah, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami, warga Majelis Dakwah Islamiyah, adalah pejuang dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Untuk mewujudkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Untuk mewujudkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Pembela serta pengamal Pancasila. Pembela serta pengamal Pancasila. Kami, Warga Majelis Dakwah Islamiyah adalah pembina persatuan dan kesatuan bangsa yang bersendirikan ukhuwah Islamiyah dengan senantiasa memelihara terwujudnya ukhuwah watoniyah. Kami, warga Majelis Dakwah Islamiyah, bertekad bulat melaksanakan amanat penderitaan rakyat, meningkatkan kualitas umat untuk membangun masyarakat adil, makmur, aman jasmaniah dan rohaniah. Kami, warga Majelis Dakwah Islamiyah, setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mengutamakan kerja keras, jujur dan bertanggung jawab dalam mewujudkan karya nyata
karya nyata dalam melaksanakan pembaharuan dan pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya bacakan naskah. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Pengurus Pusat Majelis Dakwah Islamiyah KEP 11/PMDI-5/2023 tentang pengesahan komposisi dan personalia Pengurus Pusat masa bakti 2023-2028. Pengurus Pusat Majelis Dakwah Islamiyah menimbang A dan seterusnya, mengingat 1. Muktamar Majelis Dakwah Islamiyah terpajak dan seterusnya, memperhatikan surat permohonan format terpilih putusan rapat Majelis Pengurus Harian Majelis Dakwah Islamiyah Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah masa bakti 2023-2028. Pertama, menetapkan struktur dan personalia Pengurus Pusat Kor Perempuan MDI masa bakti 2023-2028 sebagaimana susunan personalia terlampir yang merupakan satu kesatuan dari pemerintah ini. Kedua, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, pimpinan Pengurus Pusat Kor Perempuan MDI berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan dan ketentuan organisasi Majelis Dakwah Islamiyah yang berlaku. Posisi dan personalia pimpinan Pusat Kor Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah masa bakti 2023-2028. Nanti bagi nama-nama yang saya sebutkan, kami minta untuk berada di stage depan. Untuk yang majelis pembina maupun majelis nasihat tetap di tempat. Majelis pembina, Ketua Umum DPP Partai Golkar, 2 Ketua Umum Pengurus Pusat MDI, 3 Sekretaris Jenderal PPMDI. Majelis Penasihat, pertama Dr. Anda Hajah Juniati D. Mahsun Sofyan, kedua Dr. Hajah Airin Rahmidiani SHMA, ketiga Dr. Insinyur Khatifah Saifudian MPP, keempat Hajah Suhasti. Ketua Umum Dr. Hajah Marlinda Irwanti Purnomo SE MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilaksanakan kata-kata pelantikan, terlebih dahulu saya selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Majelis Dakwah Islamiyah ingin bertanya dulu pada ibu sekalian. Ibu Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah yang saya bukan seluruh ibu-ibu saya lantik dan bukan, izinkanlah saya bertanya terlebih dahulu. Apakah ibu bersedia saya lantik dan bukan sebagai pengurus pimpinan pusat Korps Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah dan bertanggung jawab melaksanakan amanah ini tanpa pamrih hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bersedia. Terima kasih. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban. Wa bil islami dinan. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Selanjutnya tidak usah diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya Ketua Umum Pengurus Pusat Majelis Dakwah Islamiyah pada hari ini Sabtu 27 Mei 2023 melantik dan mengukuhkan Pengurus Pusat Korps Pimpinan Korps Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah dengan harapan agar pengurus baru ini dapat menjalankan amanah, melaksanakan amanah, tugas dan tanggung jawab serta kewajiban yang telah dipercayakan sesuai dengan amanah anggaran dasar anggaran rumah tangga
organisasi Majelis Dakwah Islamiyah jujur dan bertanggung jawab hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada ketua dan pengurus korporat Majelis Dakwah Islamiyah beserta seluruh jajarannya dalam menjalankan tugas, kewajiban serta amanah organisasi. Amin ya rabbal alamin. Jakarta 27 Mei 2023, Pengurus Pusat Majelis Dakwah Islamiyah, Ketua Umum Khairul Anam ditandatangani. Setelah pelantikan, kami serahkan patakan Majelis Dakwah Islamiyah sebagai simbol bahwa Korps Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah mampu mengemban amanah dan mengibarkan panji Majelis Dakwah Islamiyah di seluruh pelosok Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya selaku Ketua Umum Korps Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah beserta seluruh jajaran akan mengibarkan panji-panji Korps Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah di seluruh Indonesia. Ketua Umum Pimpinan Pusat Korps Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah Ibu Dr. Jamalita Irwati Purnomo SD MSI. Kepada Ibu kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Umum Majelis Dakwah Islamiyah, guru saya, ternyata sahabat suami saya juga, Bapak Kiai Khairul Anam, yang luar biasa, turun dari Puncak ke Jakarta hari ini, hari Sabtu biasanya one way ya, jadi beliau pagi-pagi tadi subuh sudah turun ke Jakarta. Beliau punya pesantren, nanti insya Allah setelah pelantikan kita akan berkunjung ke pesantren beliau. Yang saya hormati Sekjen Majelis Dakwah Islamiyah, sahabat saya juga, teman seperjuangan pendirian MDI dan juga Korps Perempuan MDI, Bapak Gunawan Rubianto Yonggo. Beliau sebelum kita semua ya, karena Pak Khairul Anam saya sampaikan bahwa Kowani ini menaungi 102 organisasi perempuan dan hampir mempunyai anggota 90 juta perempuan di Indonesia. Salah satunya adalah Korps Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah. Bu Ketum, silahkan nanti hadir, kami undang. Kantor kami di lantai 2 di gedung lama. Insya Allah mudah-mudahan nanti Kowani bisa berkunjung ke kantor-kantor dari organisasi perempuan.
presidium kami. Nanti kita masukkan kalau KPFDI boleh ada penasehat laki-laki nggak Pak? Ya Pak itu. Jadi kita belum memasukkan yang laki-laki untuk menjadi penasehat atau pembina. Mungkin kita sebut pembina nanti insya Allah. Dan yang saya hormati, saya banggakan para sahabat-sahabat saya, ketua umum atau jajarannya dari organisasi-organisasi perempuan. Dari ketua umum BBI, Ibu Lucy, terima kasih atas kehadirannya Ibu Lucy. Nah nanti kita, walaupun ini organisasi perempuan Bu, kita nanti akan membuat kegiatan TOT. Beliau ini dari Buddhis ya. Nah itu tadi Bu Lucy dan sahabatnya Pak Khairul. Jadi kita nanti akan kegiatan TOT moderasi beragama. Kami akan dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai visi dan misi dari Majelis Dakwah Islamiyah dan Korps Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah. Dan TOT nanti kami mohon bantuan dari para wakil ketua umum, Ibu Nilma, para ketua, Ibu Asdir, Bu Nirni, kemudian juga Bu Azimah, ya, kemudian juga saya minta Bu Syarifah untuk kita bekerja sama agar kita membuat TOT bagaimana penyelarasan relasi agama dan negara serta penguatan moderasi yang berguna untuk negara yang kita cintai. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Korps Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah dapat mengemban tugas dan berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesadaran bernegara dan beragama dalam rangka membangun manusia Indonesia yang berakhlak mulia, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa mematuhi kepemimpinan bangsa atau uli amri dan firman Allah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah menghadiri acara ini dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Pimpinan Pusat Majelis Dakwah Islamiyah Bapak Kiai Haji Khairul Anam MZD, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahil qail ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Al-ayah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati Ketua Umum Korps Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah Ibu Dr. Raja Marlina Irwananti Purnomo MSI, yang secara khusus hari ini didampingi oleh pangeran beliau yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Insinyur Haji Abdullah Putih MSI. Mohon tepuk tangan untuk beliau. Saya bertemu beliau ini jadi perasaan muda kembali, bernostalgia. Beliau dulu menjadi Ketua Umum DPP KMPI, saya Sekretaris Forum Komunikasi Karang Taruna tingkat nasional. Beliau adalah senior saya. Terakhir kalau nggak salah kita ketemu dulu di Ciloto, program pengembangan kesehatan untuk kalangan generasi muda, diikuti oleh berbagai ormas. Dari situ nggak ketemu lagi, entah sudah berapa puluh tahun baru ketemu hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini diberikan rahmat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita doakan beliau
yang sekarang mengemban amanat sebagai salah seorang ketua komite di DPD RI senantiasa diberi kekuatan lahir batin untuk menjalankan amanat ini dengan baik. Amin. MDI yang sekarang ini kepengurusannya baru lahir tanggal 27 Maret tahun 2022 melalui Kongres Muktamar luar biasa Majelis Dakwah Islamiyah. Kenapa dikatakan muktamar luar biasa? Karena di luar kebiasaan. Ya, itu jawab simpelnya gitu, karena kebiasaan. Kenapa? Seharusnya menurut anggaran dasar anggaran rumah tangga MDI yang dihasilkan dari muktamar tahun 2011, itu muktamar MDI harus dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2016. Ternyata sampai tahun 2022 belum dilaksanakan. Nah, celakanya lagi Pak Pute, ini biasanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga satu organisasi, apakah itu organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, itu tidak pakai priorisasi. Nah, MDI aneh, anggaran dasarnya itu anggaran dasar Majelis Dakwah Islamiyah periode 2011-2016. Jadi praktis sejak tahun 2016 anggaran dasar itu pun sudah tidak berlaku lagi. Nah, oleh karena itu sangat sulit untuk mencari legal standingnya siapa penyelenggara muktamar ini. Alhamdulillah setelah konsultasi dengan Ketua Umum Partai Golongan Karya selaku pendiri Majelis Dakwah Islamiyah, itu nggak tahu di pasal berapa, ayat berapa di anggaran rumah tangga, bahwa Partai Golongan Karya bisa mengambil langkah-langkah strategis untuk organisasi-organisasi yang didirikan maupun pendidikan golongan karya. Akhirnya alhamdulillah saya diberi amanat sebagai PLT, Ketua Umum Pengurus Pusat Majelis Dakwah Islamiyah, yang bertugas untuk menyelenggarakan muktamar luar biasa. Itu saja tugasnya. Tetapi pada akhirnya muktamar luar biasa menyepakati secara aklamasi saya diminta menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Majelis Dakwah Islamiyah, dan juga didampingi hari ini hadir di tengah-tengah kita. Mohon berdiri Bapak Dr. Insinyur Gunawan Hidayat, buat tepuk tangan. Nah, ini Sekjen MDI. Jadi kalau ada apa-apa yang sering ke kantor itu sekjennya. Sebab kebetulan saya tinggal jauh di termasuk Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga. Oleh karena itu tadi benar program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kors Perempuan MDI ini sudah sesuai dengan hasil muktamar luar biasa Majelis Dakwah Islamiyah. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana MDI termasuk Korps Perempuan MDI ini membawa misi dakwah yang mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Sehingga ketika kami dilantik di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah di Kebon Jakarta, itu ketika saya ditanya oleh wartawan apa nanti prioritas dakwahnya MDI, saya jawab MDI akan membawa dakwah yang benar-benar menunjukkan kesejukan bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dan pada saat itu pula saya sampaikan bahwa MDI nanti dalam konsentrasi politik harus ditingkatkan politik identitas yang maupun identitas agama, sehingga akan terjadi polarisasi di tengah-tengah masyarakat. Nah, oleh karena itu saya sangat menyambut dengan baik kalau salah satu prioritas programnya KPMI juga mengenai moderasi beragama. Ini Ibu, sebenarnya kalau mau mengadakan kegiatan moderasi beragama itu di Kementerian Agama itu anggarannya sangat besar, sangat besar sekali. Dan ini penting karena apa? Moderasi beragama itu bukan moderasi ajaran agama, tidak. Tetapi bagaimana memberikan cara pandang terhadap ajaran agama itu yang dari kacamata Islam benar-benar ini adalah Islam yang membawa wasatiyah,
Islamnya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Kebetulan kalau di sini hadir dari organisasi Hindu misalnya, kebetulan kalau saya di Cianjur ini dari Buddhis, saya ketua forum kerukunan umat beragama di Kabupaten Cianjur. Betapa indahnya kita mengemas perbedaan itu dengan semangat kebersamaan dan persaudaraan. Di Indonesia sangat luar biasa. Hari ini sebagian biksu dari Thailand, dari Vietnam, ada yang dari Jakarta, dari kota mana, jalan kaki menuju Borobudur. Ketua Umum Kohani, Ibu Dr. Iwo Rubianto Yogo MPD. Kami persilakan, Bu. Saya pekikan salam ibu bangsa. Merdeka melaksanakan Dharma. Terima kasih. Yang kita hormati bersama Bapak Kiai Haji Khairul Anam sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Majelis Dakwah Islamiyah, dan juga anggota DPD RI Bapak Dr. Insinyur Abdullah Butet, dan Sekjen MDI Bapak Dr. Gunawan, dan yang saya sayangi dan yang saya banggakan Ketua Korps Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah Ibu Dr. Malinda Irwanti beserta dengan seluruh jajarannya yang baru saja dilantik dan dikukuhkan, dan para hadirin tamu undangan yang berbahagia. Saya bangga melihat Ketua Umum atau pimpinan organisasi anggota Kohani yang hadir di sini. Ada Ibu Rosa dari Perwanas, kemudian ada Ibu Lucy dari Wanita Buddhis Indonesia, kemudian ada Ibu Siwi dari Ketua RWI Rukun Wanita Indonesia. Kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi dalam acara pelantikan dan rapat kerja pengurus pusat Korps Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah periode masa bakti 2023 sampai 2028, masa kerjanya 5 tahun. Saya ucapkan selamat atas pelantikannya dan kekukuhannya, dan juga saya ucapkan selamat hari ulang tahun atau lahirnya Korps Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah yang lahir pada tanggal 27 Mei 1998 dan masuk ke dalam Kohani, bergabung ke dalam Kohani pada tahun 1999 dengan nomor urut ke-74. Di mana tadi Bapak Kiai menyampaikan bahwa baru saja tahun 2022 diadakan revitalisasi organisasi dengan diadakannya musyawarah luar biasa. Tetapi bagaimanapun juga karena Kohani sudah terdaftar, pada waktu yang lalu kita pernah menanyakan bagaimana legalitasnya. Nah, ternyata tidak dijawab, baru dijawab tadi oleh Bapak Kiai. Jadi syukur alhamdulillah
Korps Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah sudah ada legalitasnya. Jadi jangan takut dan jangan khawatir jika ada pertanyaan dari Kongres Wanita Indonesia, dan juga menyampaikan undangannya kepada Kowani untuk dapat hadir di kantor di Jalan Anggrek Nelly Murni ini. Terima kasih Bapak. Saya hanya berpesan saja bahwa di mana KPMDI sebagai anggota dari Kowani, tentunya kami mengharapkan yang pada saat ini dipimpin oleh Ibu Dr. Hajah Maninda Irwandi Purnomo SEM, tentunya telah memberikan kontribusi nyata dengan karya nyata melalui dakwah dan pendidikan dalam meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan bangsa dan negara. Nah, KPMDI pada waktu itu ketuanya adalah Ibu Dr. Hajah Yuni Masun Sofan, itu sudah masuk ke dalam kepengurusan dan terpilih di dalam Dewan Pimpinan Kowani sebagai salah satu ketua bidang. Kebetulan saya sebagai ketua bidang Eko pada waktu itu tahun 1999 sampai dengan tahun 2004. Nah, sekarang alhamdulillah ternyata Ibu Linda juga telah terpilih menjadi salah satu ketua di Dewan Pimpinan Kowani pada hasil kongres ke-25 pada tahun 2019. Nah, tentunya kami mengharapkan bahwa kita mengemban amanah ibu bangsa yang diamanahkan pada tahun 1935 jauh sebelum kemerdekaan untuk tetap mempunyai tugas yang mulia, tugas yang terhormat sebagai ibu bangsa, menyiapkan generasi penerus yang memiliki kepribadian bangsa, pantang menyerah, sehat, serta jasmani dan rohani, dan berjiwa nasionalis. Dan tentunya KPMDI ini yang pengurusnya dan anggotanya, kecuali Dewan Penasehat mungkin ya tadi ada minta izin kalau bisa pria, tetapi kalau ada pria seperti Bapak Abdullah Kute, Bapak Kiai Haji Hairul, kemudian Bapak Hidayat. Nah, ini adalah para pria kesatria di tengah para ibu bangsa. Karena kita memang diamanahkan. Nah, saya berharap bahwa di tahun politik ini dan di tahun yang akan datang, di mana kita memasuki pesta politik sebagai organisasi perempuan, terutama Korps Perempuan MDI yang merupakan bagian dari mitra pembangunan dan bagian dari organisasi sayap, ya, tentunya harus dapat berperan nyata, berkontribusi, dan dapat menyiapkan kader-kader pemimpin. Walaupun kita menjalankan program-program nyata, tapi tetap harus menyiapkan kader-kader pemimpin, ya, baik itu sebagai penyelenggara ataupun sebagai pemilih, dan juga mengedukasi masyarakat dalam menjadi pemilih yang cerdas, berlandaskan asas-asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Mengingat bahwa aktor penting dalam pesta politik adalah masyarakat itu sendiri, dan bagaimana untuk turut serta berkontribusi membangun ekosistem pemilu yang sehat, di mana Kowani anggotanya ada dari berbagai macam latar belakang, baik itu agama, kemudian ada saya partai yang di Indonesia ini. Tentunya kita kalau dalam satu wadah perjuangan perempuan Indonesia untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan Indonesia dari latar belakang apapun,
apapun partainya, tentunya kita harus mendukung perempuan, ya, harus membuat suasana yang aman, nyaman, dan kondusif, di mana kita sebagai perempuan, sebagai ibu bangsa yang bertugas untuk mendidik yang pertama dan utama bagi generasi penerus, kita harus harus saling mendukung walaupun partainya apapun. Ya, jadi kalau nanti ada presiden, calon presiden atau calon wakil presiden perempuan, kita pilih perempuan. Sepakat ya? Nah, kalau misalnya ada calon presiden atau calon wakil presiden, kalau Kowani pilih dan anggota Kowani pilih, anggotanya ada 90 juta, pasti menang itu perempuan, betul? Tapi saya melihat di sini banyak calon anggota legislatif yang jadi, insya Allah kita harus mendukung dan kita harus memilih, karena bagaimanapun juga kalau peningkatan dari jumlah para anggota legislatif perempuan tentunya dapat langsung dan secara signifikasi bahwa kemajuan perempuan insya Allah akan meningkat. Betul? Betul ya, asal jangan lupa udah duduk di kursi legislatif, lupa deh dengan gendernya bahwa dia perempuan, tidak membela perempuan. Betul? Ya, baik. Baiklah, saya tidak berpanjang lebar, tapi pada intinya kami memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi dan semangat kepada teman-teman yang baru saja dilantik dan dikukuhkan. Waktu kerja 5 tahun, cukup lama. Jadi kita harus saling peduli, saling komunikasi yang saling asuh, komunikasi yang silatul fikri, menyamakan pemikiran, silatul qalbi, menyamakan pola saling kasih sayang begitu, dan melihat sesama kita harus melihat dari sisi positifnya, sisi manfaatnya. Jangan melihat teman-teman pengurus dari sisi negatifnya. Udah bisa mendapatkan organisasi yang tidak berkualitas. Berhikmah menjalankan amanah organisasi, semoga dapat meneruskan tongkat estafet kepemimpinan sebagai motor penggerak organisasi yang penuh semangat perjuangan dalam mencapai tujuan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Jangan tanyakan apa yang dapat organisasi berikan kepada kita, tetapi bertanyalah apa yang dapat kita berikan kepada organisasi kita tercinta. Jalankan program kegiatan sesuai dengan jati diri organisasi, fokus pada prioritas, jangan terpengaruh oleh program lain yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita jalan yang terbaik, kesehatan, kebahagiaan, kemudahan dalam menjalankan amanah organisasi, dan kepada seluruh jajaran pengurus Korps Perempuan MDI semoga senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan dalam menjalankan tugas hingga sukses dan berdaya guna dengan kerja nyata yang menghasilkan karya yang nyata. Semoga apa yang kita berjuangkan, baik waktu, tenaga, kita dengan tulus dan ikhlas menjadi amal ibadah kita di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Tadi Bapak Kiai menyampaikan pantun, kita perempuan karena bermitra, saya membalas pantun karena memang pantun itu adalah kebanggaan kita dan sudah diakui oleh UNESCO, itu adalah dari Indonesia. Rusa jantan sedang diburu. Cakep. Sekali tembak tidak berkutik. Cakep. Selamat dan sukses kepada pengurus Korps Perempuan MDI baru. Cakep. Yang baru saja dilantik. Hari panas tubuh gerah, minum es di padang Arafah.
Cakep. Hidup memang untuk ibadah. Pergi ke Malaysia, mampir di Jeddah. Kayaknya sih salah arah. Jika banyak hambatan dalam berdakwah, tetap semangat, semoga berkah. Amin. Ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama, semoga korps perempuan MDI yang cantik dan soleha selalu membawa rahmat untuk bersama. Terima kasih, selamat bekerja, majulah terus korps perempuan MDI, perempuan berdaya Indonesia maju. Salam Ibu Bangsa. Merdeka melaksanakan Dharma. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi semua. Sadu, sadu, sadu. Selamat siang, selalu semangat. Terima kasih kepada Ibu Ketua Kongres Wanita Indonesia. Baiklah, para hadirin, kita memasuki acara doa bersama. Sejenak berdoa, menundukkan kepala dan hati kita seraya dan diterima keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi hamidin hamdan. Sa'idin subhanaka la nusi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsi. Falakal hamdu qabla ridha walakal hamdu ba'da ridha walakal hamdu idza radaita anna da'iman abadan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah, ya Rahman Rahim, pada hari ini kami dengan hati yang khusyuk menghadap-Mu, mempersembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Kami yakin seyakin-yakinnya berkat pertolongan-Mu kami berkesempatan dapat berkumpul dalam acara pelantikan dan rapat kerja pengurus pimpinan Pusat Korps Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah sekaligus milad KPDNI yang ke-45 tahun. Semoga acara ini memperoleh rahmat dan perlindungan. Ya Allah, ya Alim, ya Wadud, jadikanlah kegiatan ini sebagai pembangkit semangat kami dan pendorong ketulusan jiwa kami untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan amal kami. Berikanlah para pemimpin, pembina, penasehat, dan segenap pengurus KPMDI kesehatan jasmani dan rohani yang sempurna sehingga dapat melaksanakan tugas pengabdian yang berhasil guna. Tugas dapat dijalankan dengan seksama dan tugas ibadah kepadamu tetap ditunaikan dengan semestinya. Ibu, Mas,